Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Akhir Oktober tahun 2023 sampai awal November itu ada sebuah lembaga survei di Indonesia namanya Poltreking Indonesia yang mengadakan sebuah survei sampai sejauh mana rasionalitas masyarakat Indonesia dalam memilih calon presiden yang ingin dia coblos di tahun 2024. Hasilnya 49% dinyatakan sebagai para pemilih rasional. Kemudian sekitar 23% adalah pemilih psikologis dan kemudian 15,9% itu adalah pemilih sosiologis. Maksudnya dalam definisi yang paling sederhana adalah pemilih rasional itu adalah orang-orang yang memilih dengan pertimbangan-pertimbangan track record, dengan pertimbangan-pertimbangan kebijakan, visi misi dan sebagainya. Kalau yang pemilih psikologis itu artinya adalah bahwa dia memilih karena dia ganteng, karena dia berwibawa, karena dia gemoy atau yang semacam itu. Atau misalkan yang pemilih sosiologis itu berarti adalah karena dia seagama dengan saya, dia tempat lahirnya sama dengan saya, dia sesuku dengan saya, dia sewilayah dengan saya dan sebagainya. Nah, hasil itu tentu saja adalah hasil yang cukup menggembirakan karena ternyata sekitar 50% atau setengah para pemilih di Indonesia itu memilih dengan cara yang rasional gitu. Kemudian di situ ada kelanjutannya bahwa di antara calon-calon presiden di Indonesia yang tingkat pemilihnya adalah kalangan rasional, itu yang paling tinggi adalah Anies Baswedan dan pasangannya sejumlah 52,6% itu yang milihnya adalah pemilih rasional. Kemudian yang kedua itu adalah Pak Ganjar 49% dan kemudian Pak Prabowo 47%. Nah, saya berusaha untuk senang untuk mendapatkan hasil survei ini karena menunjukkan bahwa tingkat rasionalisme Indonesia dalam memilih itu katanya sangat tinggi. Tetapi saya tidak setuju pada hasilnya karena menurut saya metodologinya harus dikritik. Jadi metodologinya untuk mengetahui apakah seorang pemilih itu rasional atau tidak itu adalah dengan cara bertanya. Tatap langsung bertanya, apakah Anda memilih Pak Ganjar misalkan atau Pak Prabowo atau Pak Anies karena track recordnya? Oh iya. Nah, yang jawabannya segitu itu berarti hampir 50% gitu. Jadi tapi kan sebenarnya itu tidak menunjukkan, itu perasaan subjektif dari setiap orang, dari setiap responden. Belum tentu dia benar-benar secara objektif memang memilih gara-gara track recordnya, gara-gara visi misinya. Bisa jadi dia merasa seperti itu tetapi tidak seperti itu gitu. Nah, dugaan saya ini juga diperkuat dengan bagaimana cara pemasangan baliho-baliho di Indonesia dan spanduk-spanduk pemilih di Indonesia yang berantakan. Apa hubungannya? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Si Koyo Cabe, teman saya yang punya channel Sepulang Sekolah, itu kan dia suka banget sama apa-apa yang terjadi di Thailand. Dan dia pernah bikin sebuah konten bahwa di Thailand itu kalau musim kampanye itu spanduk, baliho dan lain sebagainya itu tertata jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita lihat di Indonesia. Jadi ukurannya sudah ditata, kemudian jarak satu baliho dengan baliho yang lain itu juga sudah diatur dan sebagainya. Sehingga walaupun memang masih nempel di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya, tetapi jauh lebih rapi. Dan kalau kita mau melihat yang jauh lebih rapi lagi, kita melihat di Jepang. Di Jepang itu sudah ada boardnya, kemudian orang tinggal nempelin di situ dan wajib dengan ukuran yang sama, dengan apa yang sama, semuanya ditempel di situ. Jadi rapi, bersih. Dan kalau misalkan kita lihat ke Indonesia, buju buneng, di Indonesia itu sampah baliho, sampah spanduk itu sudah menjadi sampah bahkan sebelum mereka dibuang, karena mereka merusak pemandangan, merusak estetika, mereka nempel di mana aja. Bahkan barusan banget saya nganterin anak itu hampir kecelakaan gara-gara pas di belokan itu, pas di belokannya di perempatannya itu ada baliho gede banget ngehalangin jalan. Jadi saya nggak bisa lihat mobil di depan dan mobil itu juga nggak bisa melihat saya yang lagi mau menyeberangkan anak saya gitu. Jadi ditempelnya di mana aja seenaknya, dan saya masih beruntung karena ternyata di tempat yang lain ada orang yang meninggal gara-gara ketimpa spanduk, ketimpa baliho gitu. Nah, penempatan ini tidak ada aturannya. Jadi mau ditempel di paku di pohon lah, mau ditempel di mana itu nggak ada peraturannya, dan kalaupun ada itu bisa dilanggar dengan mudah. Baraya bisa cek
baliho-baliho itu ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang tinggi di atas, ada yang menghalangi trotoar jalan dan sebagainya. Di Indonesia baliho-baliho kampanye dari Pak SBY, dari partai politik tertentu, dari calon-calon tertentu, dari calon DPD dan sebagainya, itu bertebaran di mana-mana secara sporadis dan benar-benar merusak pemandangan. Pertanyaan saya dalam hal ini ada dua. Untuk KPU, kenapa mereka tidak bikin aturan yang jelas dan pasti tentang penempelan baliho-baliho ini? Mereka udah jelas nyampah, mereka udah menghalangi pemandangan, mereka sudah merusak tata kota dan sebagainya, tapi masih dibiarkan seperti itu, tidak ada aturan sama sekali. Itu yang pertama untuk KPU. Pertanyaan yang kedua adalah untuk para caleg, untuk para cagup, untuk para capres dan sebagainya. Bagaimana ceritanya kalau baraya-baraya ini menjelaskan kepada masyarakat bahwa visi misi kami adalah begini dan begitu dan sebagainya, tapi nempel spanduk di mana aja secara sporadis gitu. Kenapa? Kalau misalkan memang benar-benar visi misinya adalah untuk kesejahteraan, untuk apa? Kerapihan itu udah pasti diperhatikan, tetapi mereka bahkan tidak menunjukkan kerapihannya sama sekali, dipasang di mana aja. Yang penting pemilihnya banyak, yang penting wajahnya terpampang nyata di mana-mana, tetapi dia tidak memperhatikan estetika. Maksud saya adalah kalau masa kampanye saja mereka sudah seperti itu, lantas apa yang bisa kita harapkan ketika mereka sudah menjadi pejabat kelak gitu. Mereka bahkan tidak memiliki visi misi untuk membuat sebuah aturan-aturan yang paling sederhana seperti itu. Bagaimana ceritanya mereka membuat regulasi yang sangat besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia yang sangat banyak ini gitu. Kan pertanyaannya seperti itu gitu. Dan setelah kampanye kan pada umumnya itu yang nyabut-nyabutin, yang ngeberesin, yang ngebuangin itu kan urusan Satpol PP gitu. Padahal seharusnya mereka yang berkewajiban untuk ngambil, tetapi ya tentu saja kita mengetahui bahwa kebanyakan caleg itu, partai politik dan sebagainya tidak bertanggung jawab setelah mereka masang di situ, kemudian dilihat banyak orang, ketika masa kampanyenya sudah selesai, masa hening dan sebagainya, mereka tidak mau membereskan sampah-sampah baliho-baliho yang bertebaran di mana-mana gitu. Jadi sampah pemilu itu, sampah demokrasi itu, ya mereka biarkan saja seperti itu, ya kan? Jadi makanya sekali lagi pertanyaannya itu adalah kenapa orang-orang yang katanya punya visi misi tentang perbaikan Indonesia masa depan, bahkan mereka turut merusak Indonesia sebelum mereka terpilih sebagai pejabat gitu. Nah, pertanyaan ini kemudian saya cari-cari, emang kenapa sih seperti ini? Dan ada hasilnya. Ternyata memang ada sebuah penelitian di wilayah di Sulawesi sana yang menjelaskan bahwa orang-orang di Indonesia, khususnya di perkampungan, itu memang akan memilih calon yang mudah mereka lihat gitu. Jadi rumusnya sederhana, semakin banyak baliho dan spanduk yang terpampang nyata di depan, maka semakin besar potensi dia untuk terpilih dalam pemilu kelak gitu. Oh, jadi rumusnya itu gitu. Jadi mereka, si calon-calon itu akan menempelkan dimanapun seenak jidat mereka. Yang paling penting mereka bisa terlihat karena memang ada studinya bahwa semakin banyak dilihat, semakin mudah mereka meningkatkan elektabilitas. Dan karena penelitian itu pula lah saya menyimpulkan bahwa yang tadi itu, survei-survei tadi itu tidak benar. Yang menyebut bahwa 49% rakyat Indonesia memilih secara rasional itu tidak benar. Karena justru banyak penelitian-penelitian yang lain yang menyebutkan bahwa pemilih-pemilih di Indonesia itu kebanyakan atau ya secara umum memilih karena ketidaktahuan, memilih karena emosi, memilih karena patron, memilih karena oh ini lagi ramenya seperti ini, atau memilih karena agama dan identitas pribadinya, kan seperti itu. Jadi memang sudah ada penelitiannya. Jadi karena ada penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa survei bahwa Indonesia itu 49%-nya adalah pemilih rasional, saya pikir tidak, atau misalkan mungkin harus dikritik gitu ya. Ini juga menyangkut dengan bahasa kampanye dari calon-calon yang kita lihat. Banyak di antara mereka yang tidak menunjukkan visi misinya, tetapi mereka menunjukkan angin-angin sorga gitu. Jadi kami akan menggratiskan ini, kami pro rakyat, kami mencintai rakyat. Kalau partai kami menang, maka rakyat akan menang dan sebagainya. Mereka tidak menunjukkan visi misinya apa. Kan kalau misalkan visi misi itu bukan kami akan mensejahterakan rakyat, bukan seperti itu gitu. Itu mah terlalu umum gitu. Penjelasannya adalah bagaimana caranya mensejahterakan
mesejahterakan rakyat gitu. Dan itu jelas tidak terpasang di spanduk, tidak terpasang di baliho. Jadi baliho-baliho itu hanya menunjukkan wajah yang sangat besar, kemudian nomor sekian di surat suara dan sebagainya. Ya sudah, seperti itu saja gitu. Yang menunjukkan apa? Kalau mereka berkampanye dengan seperti itu, menunjukkan bahwa rakyat memang mencarinya itu, bukan mencari visi misinya. Dan karena sudah seperti itu, maka sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana ceritanya ada 49% orang di Indonesia yang memilih secara rasional gitu. Kalau mereka mengaku memilih secara rasional mungkin, tetapi apakah mereka benar-benar memilih secara rasional, kita tidak bisa memverifikasinya gitu. Nah, tetapi pada akhirnya juga saya menemukan bahwa ada kompromi yang jelas dan tegas terkait dengan perbedaan antara survei dengan penelitian ini. Survei mengatakan bahwa 49% orang Indonesia memilih secara rasional, tetapi penelitian menyebutkan bahwa semakin banyak baliho dan spanduk yang terlihat, maka semakin besar kemungkinan dia terpilih. Nah, karena itu kesimpulannya maka masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kurang rasional karena mereka memilih sesuai dengan jumlah spanduk dan baliho yang banyak gitu kan. Nah, dua penelitian itu kan seakan-akan berbeda dan saya pun sempat terkecoh, jangan-jangan ini memang berbeda dan penelitiannya salah satu di antara kedua ini salah gitu. Tetapi setelah saya amat-amati, ternyata sayalah yang keliru dalam mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata baliho itu sangat penting dengan tingkat elektabilitas yang sangat tinggi ketika itu adalah mengkampanyekan calon-calon lokal, orang-orang elit, orang-orang kecil yang pengen jadi perwakilan di daerah-daerah dan sebagainya. Nah, mereka benar-benar mengandalkan baliho dan spanduk. Tetapi kalau levelnya itu sudah DPR RI atau misalkan levelnya itu sudah capres, maka itu berbeda. Mereka kampanye di jalan yang sangat berbeda. Yaitu apa? Jadi begini, kalau calon presiden dan calon wakil presiden, spanduk, kaos, dan lain-lain, itu ternyata hanya menghasilkan 8,1% pengaruhnya terhadap terhadap masyarakat. Kaos itu 1,8%. Bahkan media online, koran online dan sebagainya, itu hanya mempengaruhi terhadap 9,8%. Kecil sekali. Itu kalau calon presiden. Jadi mereka dapatnya dari mana? Ternyata dapatnya dari medsos yang paling besar dan dari televisi. Misalkan nomor urut 1 Amin itu mendapatkan suara dari medsos itu sebesar 32%. Pak Prabowo itu 30% dan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu 38%. Kemudian dari televisi Pak Anies itu dapat 35%, Pak Prabowo dapat 32%, sedangkan Pak Ganjar itu dapat 24%. Nah, jadi yang terbesarnya itu adalah televisi dan media sosial. Berikutnya ya di bawahnya ada seperti itu gitu ya. Nah, sedangkan kalau kalangan-kalangan yang lebih elit, yang lebih kecil kayak DPRD apa yang lokal-lokal seperti itu mereka tidak mengandalkan medsos dan tidak terlalu banyak mengandalkan televisi. Tentu saja kita tahu alasannya. Yang mereka andalkan kemudian itu adalah spanduk, baliho, kaos dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam hal ini kesimpulannya ternyata sama. Jadi petinggi-petinggi kita, calon-calon pejabat yang akan kita pilih kalau misalkan dia levelnya atas, dia akan merecoki media-media sosial kita, merecoki dunia-dunia maya kita. Sedangkan kalau misalkan yang kecil-kecil, itu akan nyampah di dunia nyata kita. Di perempatan jalan, di toko-toko, di taman-taman, di pagar orang, dan lain sebagainya gitu. Jadi di dunia maya sekarang kita banyak sampahnya karena berebut, berantem, dan lain-lain di kolom komentar. Sedangkan di dunia nyata kita juga penuh sampah dengan itu. Saya heran, jadi bangsa Indonesia itu jadi banyak bangsa yang penuh dengan sampah, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Saya sebenarnya agak menyayangkan gitu. Jadi Pak Jokowi sekitar 10 tahun yang lalu itu kan membuat semacam revolusi kampanye di mana dia spanduknya sedikit, apanya sedikit, tetapi dia main di medsos dan sebagainya dan akhirnya dia menjadi media darling gitu kan dan akhirnya menciptakan Jokowi efek yang kita ketahui. Nah, semestinya saya pikir dulu itu dengan adanya kampanye yang gaya baru seperti ini, maka para calon pejabat itu tidak akan terlalu banyak nyampah, tidak akan terlalu banyak nyetak kaos, tidak akan terlalu banyak bikin baliho dan sebagainya. Tapi ternyata salah. Jadi upaya Jokowi pada waktu itu ternyata memang meningkatkan secara luar biasa penggunaan media sosial untuk kampanye, tetapi sama sekali tidak menghilangkan, tidak mengurangi sedikit pun
Kampanye-kampanye yang merusak lingkungan, kampanye-kampanye yang bikin sampah di mana-mana, kampanye-kampanye yang pakai spanduk dan baliho di perempatan-perempatan jalan yang cenderung untuk membuat polusi visual. Dan satu lagi, tambahan lagi, kan itu nanti dibuangnya kemana? Itu kan merusak lingkungan. Itu kan terbuat dari polimer, terbuat dari benda-benda yang susah larut, bahkan ada yang terbuat dari benda-benda berbahaya gitu kan, zat-zat yang berbahaya, tapi itu dijadikan sebagai media kampanye. Saya minta kepada pihak yang terkait supaya kalau misalkan kita benar-benar mau bikin pemilu yang baik, kalau menciptakan demokrasi yang baik di Indonesia, maka mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. KPU saya minta, saya tagih itu. Kenapa tidak bikin aturan yang sederhana saja terkait dengan bagaimana caranya untuk bikin spanduk, bagaimana ukurannya, di mana tempatnya dan sebagainya untuk masang baliho itu. Jangan sampai sebelum baliho-baliho itu dibuang sebagai sampah, mereka sendiri sudah menjadi sampah buat masyarakat. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.